Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sefrelia Ananda Soleca dengan NIM 230210204167 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membagikan suatu topik yang menarik untuk dibahas, yaitu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Penasaran? Teman-teman jangan lupa menyimak dengan benar ya. Teman-teman, pernah nggak sih kita berpikir apakah bahasa Indonesia itu bisa kita jadikan bahasa internasional tidak ya? Seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan juga bahasa Spanyol. Nah, topik ini sangat penting untuk kita bahas. Mengapa? Karena di era globalisasi saat ini, bahasa itu bukan cuma merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi, tapi bahasa juga merupakan sebuah identitas dan juga kekuatan dari suatu bangsa. Nah, kita sebagai mahasiswa tentu memiliki peran yang besar untuk mengembangkan agar bahasa kita ini, yaitu bahasa Indonesia, dapat dikenal oleh dunia. Teman-teman, dilihat dari secara global, bahasa Indonesia itu mempunyai potensi yang besar untuk menjadi bahasa internasional. Mengapa demikian? Yang pertama, di sini dilihat dari jumlah penuturnya, terdapat 275 juta orang yang sedang menggunakan bahasa Indonesia. Dan di sini menjadikannya salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Nah, kalau dihitung bersama dengan pelajar asing yang mempelajari bahasa Indonesia, angkanya bisa dapat bertambah tiap tahunnya. Yang kedua, dilihat dari struktur kebahasaannya, bahasa Indonesia itu merupakan salah satu bahasa yang tergolong mudah loh untuk dipelajari. Nah, teman-teman, jadi di sini bahasa Indonesia itu tidak memakai konjungsi yang rumit seperti bahasa Eropa, dan juga di sini bahasa Indonesia itu memiliki struktur kebahasaan yang sederhana. Dan juga di sini bahasa Indonesia menggunakan alfabet Latin yang dimana di sini familiar bagi banyak orang. Nah, inilah salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia itu dapat ramah dipelajari untuk pelajar asing. Yang ketiga, potensi ini juga muncul dari diplomasi budaya dan juga letak strategis negara kita Indonesia di Asia Tenggara. Teman-teman tahu sendiri bukan bahwa Indonesia itu dikenal dengan keberagaman budayanya, musiknya, filmnya, dan juga pariwisatanya. Yang dimana di sini dapat kita jadikan hal tersebut menjadi jembatan untuk mempromosikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Contohnya di sini dapat kita promosikan melalui film seperti Laskar Pelangi. Selain itu, ada pun dukungan pemerintah yang dimana dapat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, di mana di sini negara menegaskan pentingnya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Nah, teman-teman, dilihat dari perkembangannya sekarang, sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah mulai dikenal oleh dunia. Mengapa demikian? Jadi di sini teman-teman, di negara seperti Australia, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat itu sudah terdapat pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau disebut juga dengan BIPA. Jadi BIPA itu merupakan kepanjangan dari bahasa Indonesia untuk penutur asing. Bahkan menurut Badan Bahasa, di sini terdapat lebih dari 150 lembaga BIPA yang secara konsisten sampai saat ini sedang mempelajarkan bahasa Indonesia di luar negeri. Kemudian pada tahun 2023, UNESCO secara resmi mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa konferensi internasional, menandakan pengakuan global terhadap eksistensi bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Tapi tentu saja teman-teman, perjalanan menuju bahasa kita sebagai bahasa internasional itu tidak mudah. Di sini ada pun tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Pertama, di sini adanya persaingan antar bahasa global seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga bahasa Spanyol. Ketiga bahasa ini telah mendominasi komunikasi internasional. Jadi di sini kita memerlukan strategi yang kuat untuk bahasa Indonesia dapat bersaing dan juga memiliki nilai jual tersendiri. Kedua, kurangnya sumber daya pengajar dan juga bahan ajar di luar negeri. Jadi teman-teman, sebenarnya di luar negeri itu banyak banget peminat BIPA, tetapi sayangnya di sini kita masih memiliki keterbatasan pada pengajar profesional. Yang ketiga, minat masyarakat Indonesia sendiri dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu masih perlu ditingkatkan. Karena jikalau kita tidak bangga dengan bahasa kita sendiri, bagaimana dengan orang luar bisa tertarik untuk mempelajarinya? Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, supaya bahasa Indonesia ini benar-benar dapat dijadikan sebagai bahasa internasional, tentu di sini kita harus memiliki langkah-langkah dari berbagai pihak yang dapat dilakukan. Di sini, pemerintah harus memperluas kerjasama dengan BIPA ke lebih banyak negara lainnya.
Kemudian dapat dilakukan juga yaitu melatih pengajar profesional dan juga membuat konten digital yang menarik untuk penutur asing. Selain itu, peran generasi muda seperti kita juga berperan penting loh, dimana di sini kita dapat memperkenalkan bahasa Indonesia melalui media sosial, konten digital kreatif, film, musik, bahkan game. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil sebenarnya bahasa Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai bahasa internasional. Di sini kuncinya kita sebagai generasi muda itu harus bangga, kemudian fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi di era digital saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan juga menyimak video dari saya. Semoga kita semua menjadi salah satu bagian dari perjalanan bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah!